hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Shalom sahabat GKI Gendung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Wah, kalau anak tunas wacana bilang dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Cuma kita orang dewasa ini jarang bisa seperti itu ya. Ya, baik, baik. Saya harap begitu. Kabar saudara pada hari ini baik, senantiasa baik, karena Tuhan Allah kita memelihara kehidupan kita. Kita sudah memulai Sapa Malam Gembala pada hari ini, Jumat 19 Juni 2020. Kita bersama-sama dengan menyanyi Kidung Jemaat 53, Tuhan Allah telah berfirman. Apa yang dikatakan di sini? Karena Tuhan Allah telah berfirman, maka kita memuji Tuhan. Kemudian kita harus menyadari bahwa firman Allah itu adalah sabda hikmat, sabda kebijaksanaan, membuat kita hidup dengan baik dan benar. Dan diharapkan kita mau membuka telinga kita untuk mendengarkan kabar yang baik. Dan bukan cuma telinga, tetapi hati kita. Karena ketika firman-Nya disampaikan, sesungguhnya Tuhan sendirilah yang berfirman, yang sudah datang menghampiri kita. Biarlah pada saat ini kita boleh mempersiapkan diri untuk menyambut firman Tuhan. Oh ya, sahabat GKI Gendung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, izinkanlah saya memotivasi saudara untuk belajar. Buku biru yang saya punya ataupun buku hijau Kidung Jemaat itu adalah buku nyanyian jemaat yang dipakai oleh GKI, GKJ, GPIB dan beberapa gereja yang lain. Ini adalah sebuah harta kita, puji-pujian kita yang ternyata tidak banyak kita kuasai. Ya, tidak banyak kita bisa menyanyikan. Karena itu izinkanlah saya untuk mengajak Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu bisa mendengarkan, bisa mengerti, oh lagu itu seperti itu, oh saya pernah mendengar. Barangkali memang akhirnya sebagian dari kita tidak bisa menyanyikan bersama-sama dalam perjumpaan pertama. Tapi saya harap, saya memotivasi saudara-saudara, justru ketika saudara-saudara tidak bisa, saudara-saudara bisa membuka lagi, berlatih lagi bernyanyi bersama-sama dengan saya melalui YouTube itu ya. Jangan patah semangat. Biarlah kita belajar untuk menguasai lagu-lagu yang memang menjadi harta kepunyaan kita, selain Alkitab tentunya. Mari bersama-sama kita persiapkan diri menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan. Sekali lagi, satu hari lagi, kami rindu untuk mendengar sapaan-Mu. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga bukan hanya telinga, tetapi hati kami terbuka untuk menyambut firman-Mu, untuk memberlakukan firman-Mu dalam hidup kami lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, kami sedia untuk mendengarkannya, demi Yesus Kristus Tuhan. Amin. Sahabat GKI Gendung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kita membaca firman Tuhan dari Kejadian pasal 47 ayat 13 sampai dengan 21. Kejadian 47 ayat 13 sampai dengan 21, bagian tindakan Yusuf di sini dari Lembaga Alkitab Indonesia menyampaikannya demikian, dan tema kita adalah melihat peluang. Demikianlah firman Tuhan. Di seluruh negeri itu tidak ada makanan, sebab kelaparan itu sangat hebat, sehingga seisi tanah Mesir dan tanah Kanaan lemah lesu karena kelaparan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala uang yang terdapat di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, yaitu uang pembayar gandum yang dibeli mereka. Dan Yusuf membawa uang itu ke dalam istana Fir'aun. Setelah habis uang di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, datanglah semua orang Mesir menghadap Yusuf serta berkata, "Berilah makanan kepada kami. Mengapa kami harus mati di depanmu? Sebab tidak ada uang." Jawab Yusuf, "Jika tidak ada lagi uang, berilah ternakmu, maka aku akan memberi makanan kepadamu sebagai ganti ternakmu itu." Lalu mereka membawa ternaknya kepada Yusuf, dan Yusuf memberi makanan kepada mereka
ganti kuda, kumpulan kambing, domba, dan kumpulan lembu, sapi, dan keledainya. Jadi disediakannyalah bagi mereka makanan ganti segala ternaknya pada tahun itu. Setelah lewat tahun itu, datanglah mereka kepadanya pada tahun yang kedua, serta berkata kepadanya, "Tidak usah kami sembunyikan kepada tuanku, bahwa setelah uang kami habis dan setelah kumpulan ternak kami menjadi milik tuanku, tidaklah ada lagi yang tinggal yang dapat kami serahkan kepada tuanku selain badan kami dan tanah kami. Mengapa kami harus mati di depan matamu? Baik kami maupun tanah kami, belilah kami dan tanah kami sebagai ganti makanan. Maka kami dengan tanah kami akan menjadi hamba kepada Fir'aun. Berikanlah benih supaya kami hidup dan jangan mati, dan supaya tanah itu jangan menjadi tandus." Lalu Yusuf membeli segala tanah orang Mesir untuk Firaun, sebab orang Mesir itu masing-masing menjual ladangnya, karena berat kelaparan itu menimpa mereka. Demikianlah negeri itu menjadi milik Firaun. Dan tentang rakyat itu diperhambakannya lah mereka di daerah Mesir, dari ujung yang satu sampai ujung yang lain. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagialah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sahabat GKI Gunung Indah, kalau nanti ada pertanyaan berkaitan dengan kebijakan ini yang tampaknya kok kejam begitu ya. Nah, itu akan kita bahas besok. Tapi kita lihat sekarang sebagai sebuah peluang. Sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa di masa pandemi COVID-19 ini banyak orang menjadi sulit ya, bahkan sampai hari ini ya memang sudah mulai menggeliat ya, sudah mulai terjadi pergerakan, tapi yang lalu-lalu itu sangat-sangat berat. Nah, di masa pandemi COVID-19 ternyata itu ada sebuah pengamatan yang sanggup bertahan terhadap tekanan ekonomi justru siapa? Pengusaha kecil, pengusaha kecil makanan, serta apa? Supir-supir angkutan online, ada Gojek, ada Gokar, ya. Itu mereka justru bisa bertahan dalam kondisi seperti ini. Susah, tapi mereka bisa bertahan. Kolaborasi atau sebuah kerjasama yang baik, yang cantik ini terjadi karena mereka sanggup apa sih? Melihat peluang. Bahwa meskipun orang harus di rumah, stay at home, tapi pasti mau tidak mau mereka tetap membutuhkan yang namanya makanan. Jadi dalam pikiran pengusaha kecil ini, jual makanan pasti tetap laku ya. Dan ini dilakukan dengan cara apa? Tidak bisa mengharapkan orang waktu itu datang. Kalau sekarang sudah mulai ya, tapi waktu itu datang susah. Secara online. Dan siapa yang dilibatkan? Para supir Gojek, para supir Grab ya. Nah, mereka angkutan online ini dilibatkan. Jadi, sementara perusahaan-perusahaan besar harus banyak mengurangi tenaga kerja mereka dan kesulitan dalam melakukan pembayaran gaji buruh dan karyawan, sehingga kemudian karena susah itu para pekerja pegawai ini uangnya sudah terbatas, perputaran uang itu pun menjadi terhambat. Dan justru para penggerak usaha kecil menengah ini, mikro ini, justru berhasil menggerakkan perputaran uang di Indonesia yang terbesar dibandingkan perusahaan-perusahaan besar. Masyarakat kecil justru menghidupkan perputaran keuangan. Dan inilah yang sedikit saya tangkap dari tulisan siapa? Adian Napitupulu ketika ia mengkritik Menteri BUMN ya, dikritik cara berpikirnya seperti ini, dan saya ambil memang pengusaha kecil menengah waktu itu sanggup bertahan dibandingkan perusahaan-perusahaan besar. Nah, sahabat GKI Gunung Indah, Yusuf juga melihat peluang, bahkan banyak peluang untuk apa? Untuk mengembangkan kerajaan tuannya secara legal ya, tapi juga menolong orang lain. Jadi kalau ada jual ternak, membeli mendapatkan uang banyak, jual ternak, jual tanah, bahkan dirinya dijual sebagai budak.
dalam kaitan secara bisnis, ini adalah sebuah peluang. Ya, tidak memberikan secara cuma-cuma, tetapi sesuatu yang harus dibayar. Dan kita lihat kebijakan besok hari. Ya, ini cara melihat peluang. Jadi Yusuf melihat banyak peluang. Pelajarannya apa? Jangan menyerah dengan keadaan, tapi belajarlah melihat peluang untuk berkembang. Gereja nggak bisa tatap muka. Sekarang banyak itu gereja-gereja yang bikin ibadah online. Ya, nggak ada dana. Ada anggota jemaat yang tergerak untuk, tolong dipakai aku untuk jadi kameramen, tolong pakai aku untuk mengediting jadi sebuah tampilan yang baik. Ya, bahkan saya juga banyak belajar. Silahkan perhatikan Ibu Bapak Saudara, tampilan dari Sapa Malam Gembala dari yang pertama sampai paling tidak yang kemarin malam. Itu ada banyak kemajuan. Karena apa? Ini sebuah peluang ketika kita mau belajar. Nah, tinggal apakah kita bisa memanfaatkannya, kemudian menghargainya, menjadikan itu sebagai sesuatu yang baik untuk kita ataupun untuk Ibu Bapak Saudara. Lihatlah peluang dan kembangkanlah diri. Ingat, kalau Bapak Ibu Saudara mengembangkan peluang, melihat peluang dan mengembangkannya, maka itu berarti saudara sedang menghargai Tuhan. Tuhan memberikan kepada saudara akal pikiran, akal budi, hati, perasaan, kepandaian, kemampuan. Itu memang harus dikembangkan untuk menanggapi kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa dalam kehidupan. Ya, itu adalah cara kita bersyukur. Yakinlah, dalam setiap kesulitan ketika kita menjadikan sebagai peluang yang baik, di sana Tuhan bekerja memampukan kita untuk hidup, untuk mengalami berkat dan damai sejahteranya. Amin. Lakukanlah, jangan putus asa. Dukunglah mereka, orang-orang yang tampaknya mungkin membutuhkan pertolongan, dukungan, biar mereka menjadi kuat. Biarlah kita sama-sama mengalami damai sejahtera dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, Yusuf menjadikan bahaya kelaparan yang terjadi, kekeringan yang panjang bertahun-tahun sebagai sebuah peluang. Peluang untuk membangun kerajaan tuannya, tetapi juga peluang untuk membagi berkat. Tentunya Yusuf harus melihat jangan sampai dia menjadi orang yang serakah. Kami menantikan bagaimana Yusuf bisa mengatasi hal ini. Tetapi hari ini kami boleh melihat bagaimana Yusuf mengajarkan kami untuk melihat peluang. Sehingga dalam keadaan pandemi COVID-19 ini, kami juga diajar oleh Tuhan melalui Yusuf. Ada banyak peluang yang bisa kami kembangkan. Tolong kami untuk menyikapinya dengan bijak, karena Roh Kudus memampukan kami. Dan biarlah itu menjadi berkat, baik buat kami maupun orang di sekitar kami. Kami berserah kepadamu ya Tuhan, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari sahabat GKI Gunung Indah, kita mengakhiri perjumpaan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 53. Kali ini kita nyanyikan baitnya yang kedua. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Barang siapa bertelinga, jangan menutup hatinya. Yang mau belajar, hai dengarlah firman Allah yang bakal. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Sampai jumpa kembali esok hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.